Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Irfan Dedi. Annyeonghaseyo. Yuk, hari ini kita akan coba membahas kupas tuntas soal matematika persiapan ujian sekolah atau sekarang namanya disingkat dengan PSAJ. Untuk sekarang kita akan coba untuk materi matematika minat. Ini bagian yang ketiga. Yuk sama-sama kita bahas soal-soalnya. Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Pak Bani memiliki tanah berbentuk setengah lingkaran seperti pada gambar dua ini ya. Di tanah tersebut akan dibuat kebun bunga berbentuk persegi panjang. Luas kebun bunga terbesar yang bisa dibuat adalah, nah ini sudah diberikan gambarnya seperti ini. Nah, kita tinggal mencari luas kebun bunga yang terbesar. Nah, ini kalau kamu perhatikan dari gambar ini, kita bisa tuliskan, ini ada theta di sini ya, ini segitiga siku-siku, maka ini bisa kita tuliskan sin tetanya itu adalah Y per 3R. Oke ya, berarti ini bisa kita tuliskan Y-nya itu sama dengan 3R kali sin theta. Oke, berarti selain sin kita juga bisa tentukan cos theta ya. Cos theta itu bisa kita tulis di sini X per 3R. Berarti kita bisa dapatkan X-nya itu sama dengan 3R kali cos theta. Oke. Nah, selanjutnya ini kan sudah kita ketahui ya, ini luas persegi panjangnya ya. Berarti kita bisa cari luas persegi panjangnya ya. Karena ini X, ini juga pasti X, nah ini pasti Y. Berarti luas persegi panjangnya itu adalah 2X dikali Y gitu ya. Berarti kalau kita lanjutkan 2, X-nya kamu ganti nih dengan 3R kali cos theta. Sedangkan Y-nya kamu ganti dengan 3R kali sin theta. Nah, berarti kalau kita lanjutkan, ini bisa kita tuliskan. Ini kita tulisnya begini, biar bisa kita ubah ya. 3R kali 3R, ini kita tulis 9R kuadrat. Kemudian yang ini kita gabungkan. Ini jadi 2 sin theta kali cos theta. Gitu ya. Berarti kalau kita bisa tuliskan ini jadi 9R kuadrat, ini jadi sin 2 theta. Ya. Nah, supaya maksimum, maksimum itu ketika sin 2 theta itu nilainya 1. Berarti kalau luas maksimum, ini kita tulis 9R kuadrat kali 1. Berarti sama dengan 9R kuadrat. Berarti kita dapatkan luas maksimumnya adalah 9R kuadrat atau pilihannya yang B. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Suatu percobaan melantunkan 4 uang logam secara serentak. Jika percobaan itu diulangi sebanyak 5 kali, maka peluang sukses munculnya 3 gambar sebanyak 2 kali dalam percobaan itu adalah berapa? Nah, ini kamu perhatikan, ini ada 4 uang logam. Berarti kita bisa tulis NS-nya itu adalah 2 pangkat 4 atau 16. Nah, ini kita tuliskan dulu kemungkinan-kemungkinannya ya. Yang pertama pasti G, 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 G gitu ya. Berarti kita lanjutkan G, 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 A, kemudian G, G, A, G, kemudian G, A, G, G, kemudian A, G, G, G. Oke, selanjutnya kita lihat ya, kalau semuanya A dulu yang muncul angkanya. Berarti ini selanjutnya A, 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 G, kemudian A, A, G, A, kemudian A, G, A, A, yang terakhir G, A, A, A. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, kemungkinannya G, G, A, A, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan G, A, G, A, gitu ya. Kemudian G, A, A, G, gitu ya. Kemudian A, G, A, G, kemudian A, A, G, G. Nah, yang belum ada itu adalah A, G, G, A. Ini ada 6, ini ada 10. Berarti benar sudah 16 ya. Kemudian diminta munculnya ya 3 gambar. Berarti kalau 3 gambar itu
kalau kamu perhatikan kan adanya di sini ya, ini 3 gambar. Berarti NA-nya itu ada 4 ya. Berarti peluangnya adalah, peluang A-nya itu adalah 4/16 atau 1/4. Ini sering disebut peluang sukses. Gitu ya. Kemudian kalau peluang gagal itu simbolnya biasanya Q itu sama dengan 1 min P. Atau 1 dikurang 1/4, berarti Q-nya sama dengan 3/4. Oke, nah ini untuk mencari peluang ini, itu peluang sebanyak 2 kali, berarti kita bisa tulis di sini, ya, nulisnya P, X sama dengan X kecil gitu ya, jangan lupa, ini sama dengan kombinasi N, X gitu, kemudian P pangkat X kali Q pangkat N dikurang X. Berarti kalau kita lanjutkan P, X sama dengan 2. Nah tadi percobanya sebanyak 5 kali, berarti kombinasi 5C2, kemudian di sini jadi P pangkat 2 kali Q pangkat 5 min 2. Berarti kalau kita lanjutkan, di sini 5 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial. Nah ini P-nya tadi kan 1/4, berarti 1/4 pangkat 2 dikali Q-nya 3/4 pangkat 3, gitu ya. Berarti ini kalau kita sederhanakan ya, ini jadi 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial 2 kali 1. Ini kalau kita tulis jadi 1/16, ini jadi 27/64. Oke, berarti kalau kita lanjutkan, ini bisa saya tulis sama dengan ini dicoret ya. 20 bagi 2 itu 10. Ini tetap ya, 1/16. Ini 27/64. Berarti kalau kita lanjutkan, ini bisa kita sederhanakan nih, ya. Ini saya coret 10 dengan 16 dibagi 2 ya. Berarti ini 5, ini adalah 8. Berarti 5 kali 27 itu adalah 135 per 8 kali 64 itu adalah 512. Oke. Berarti kalau kita perhatikan jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Peluang mendapatkan 1 kali jumlah mata dadu 7 dalam 3 kali pelemparan 2 buah dadu. Oke, sekarang kalau 2 dadu, ya, berarti kita sudah tahu NS-nya itu adalah 36. Sekarang kita cari dulu yang jumlah 7 ya, atau NA-nya. 7 itu kan 1,6, kemudian 6,1, kemudian 3,4, 4,3, kemudian 2,5, dan 5,2. Berarti ini NA-nya adalah 6. Berarti kita bisa dapatkan peluangnya, ya, mendapatkan jumlah 7 adalah 6/36 atau 1/6. Berarti kalau kita tuliskan gagalnya, ya, gagal atau Q-nya berarti sama dengan 1 dikurang 1/6 sama dengan 5/6. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini banyaknya percobaan itu 3 kali. Berarti bisa kita tulis P, X, ya di sini X, jangan lupa ini kombinasi NX, P pangkat X kali Q pangkat N min X gitu ya. Karena diminta untuk mendapatkan jumlah 7 1 kali, berarti kita tulis PX sama dengan 1. Nah, perhatikan di sini percobanya 3 kali, berarti kombinasi 3C1. P-nya kamu ganti dengan 1/6, berarti pangkat 1 dikali Q-nya 5/6, ya ini 3 min 1. Nah, perhatikan kombinasi 3C1 itu adalah 3, ini 1/6, ini kan 2 ya, berarti 25/36. Oke, berarti kalau kita lanjutkan, ini bisa kita sederhanakan nih, saya coret ya. Ini tinggal 2, berarti peluangnya adalah 25/74.
2. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan suatu perusahaan penerbangan berdasarkan pengalaman mengetahui bahwa distribusi jumlah koper penumpang yang hilang tiap minggu pada suatu rute tertentu mendekati distribusi normal dengan rata-rata 15,5 dan simpangan baku 3,6. Peluang pada minggu tertentu terdapat kejadian kehilangan kurang dari 20 koper adalah berapa? Nah, ini kita identifikasi dulu. Ini adalah X-nya ya, 20. Kemudian ini rata-rata, ini simpangan baku. Berarti kita cari dulu Z-nya. Z itu sama dengan X dikurang rata-rata dibagi simpangan baku. Berarti sama dengan 20 dikurang 15,5 dibagi 3,6. Berarti ini jadi 4,5 dibagi 3,6. Berarti Z-nya adalah 1,25. Oke, karena yang diminta kehilangan koper kurang dari 20, berarti bisa kita tulis P X kurang dari 20, ini sama dengan kita cari P Z kurang dari 1,25. Nah, ini kita tuliskannya seperti ini ya. Berarti P Z kurang dari 0 ditambah P nah, Z antara 0 sampai 1,25 gitu ya. Nah, kalau seandainya digambarkan kira-kira kurva normalnya seperti ini ya. Ini seperti ini. Nah, kemudian seperti ini. Nah, ini di sini 1,25. Nah, ini yang kita cari itu dari sini sampai sini. Gitu ya. Nah, berarti kalau kamu perhatikan, untuk PZ kurang dari 0, ini nilainya sudah pasti 0,5. Ditambah, nah ini kita lihat ya, dari tabel ini kita sudah diberikan, kita cari yang Z sama dengan 1,25. Berarti 1,2, kemudian di angka 5-nya, yaitu di sini ya. Berarti ini 0,3944. Berarti kalau dijumlahkan ini menjadi 0,8944. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, mudah bukan? Oke, kita lanjutkan. Anggap bahwa tinggi mahasiswi memiliki distribusi normal dengan tinggi rata-rata 165 cm dan simpangan baku 4. Jika kita memilih seorang mahasiswi secara acak, maka peluang tinggi mereka berada di antara 161 cm dan 171 cm adalah berapa? Nah, ini dari soal ini kita ketahui rata-ratanya ya, itu 165, kemudian simpangan bakunya 4 ya. Kemudian di sini ada antara ya, berarti ada X1-nya 161, kemudian kita anggap X2-nya 171. Berarti ini kita cari Z-nya dulu, berarti Z1 itu sama dengan rumusnya sama ya, yaitu X dikurang rata-rata dibagi simpangan baku. Berarti 161 dikurang 165 per 4. Berarti sama dengan min 4 per 4 sama dengan min 1. Oke, Z2-nya ini kalau kita perhatikan, kita langsung ganti 171 dikurang 165 per 4 ya. Jadi kalau kita lanjutkan, ini sama dengan 6 per 4 atau 1,5. Nah, berarti kalau kita perhatikan, yang akan kita cari adalah P-nya itu antara 161 X 171 atau kita ubah dalam bentuk Z-nya yaitu min 1 Z sampai 1,5. Oke ya. Berarti ini bisa kita tuliskan bentuknya adalah seperti ini ya. P ya. Ini min 1 Z sampai 0, kemudian ditambah P Z antara 0 sampai 1,5. Oke, sekarang kita lihat nilai min 1 ya. Kalau dari tabel kita lihat yang 1,0 saja ya. 1,0 di sini kamu perhatikan 0, berarti di sini ya. Berarti 0,3413. Ditambah kita lihat 1,5
1,5 kemudian belakangnya 0, berarti kita tulis 0,4332. Nah, ini kalau kita jumlahkan nilainya adalah 0,7745. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, mudah bukan? Alhamdulillah, pembahasan soal-soal kupas tuntas soal matematika persiapan ujian sekolah telah selesai kita bahas dengan baik dan sukses. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.